Kembali lagi di Hamid Talk. Hari Minggu lalu, Gubernur DKI Jakarta membuat sebuah postingan di media sosialnya, baik di Instagram maupun di Twitter, dan itu ternyata cukup disoroti oleh publik. Ternyata setelah saya telusuri lebih dalam, postingan Gubernur DKI Jakarta ini tidak hanya disoroti oleh publik saja, bahkan akhirnya masuk dalam media-media mainstream. Kita akan coba bacakan salah satu berita dari Tempo.co yang tentu saja menyoal postingan Gubernur Anies Baswedan. Judul beritanya adalah Minggu pagi, Anies Baswedan unggah foto baca buku Bagaimana Demokrasi Mati. Kita coba bacakan beritanya. Tempo.co Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan aktivitasnya di Minggu pagi 22 November 2020 dalam akun Twitternya @anisbaswedan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengunggah fotonya saat sedang membaca buku. Seperti yang tadi saya katakan di awal, sebenarnya postingan Pak Gubernur ini diposting juga dalam beberapa platform media sosialnya. Cuman Tempo.co mengutip dari Twitter Pak Anies. Selamat pagi semua, selamat menikmati Minggu pagi. Kicau Anies di akun Twitternya pagi ini. Dalam foto yang dibagikan, Anies mengenakan kemeja putih lengan pendek dan sarung merah marun dengan motif kotak-kotak kecil. Anies duduk dan terlihat membaca buku How Democracies Die bersampul hitam yang senada dengan jam tangan digitalnya. Latar belakang rak buku coklat kayu berukuran sedang sejajar dengan rak kabinet yang di atasnya terdapat beberapa foto keluarga. Warganet penasaran dengan buku yang Anies baca. Akun @dodokasep merespon foto yang diunggah Anies dengan menulis, "Jadi penasaran sama bacaannya." Buku yang dibaca Anies ditulis oleh pakar politik dari Universitas Harvard, Amerika, Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt pada 2018. Dalam bahasa Indonesia, buku itu diterjemahkan Bagaimana Demokrasi Mati. Di tanah air, buku itu diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Jadi, kalau diterjemahkan, buku tersebut adalah Bagaimana Demokrasi Mati. Resensi buku itu dari Google Books menyebutkan demokrasi bisa mati karena kudeta atau mati pelan-pelan. Kematian itu bisa tak disadari ketika terjadi selangkah demi selangkah. Dengan terpilihnya pemimpin otoriter, disalahgunakannya kekuasaan pemerintah, dan penindasan total atas oposisi. Ketiga langkah itu sedang terjadi di seluruh dunia dan kita semua mesti mengerti bagaimana cara menghentikannya, termasuk di Amerika ketika masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Itu beritanya dan relatif lebih pendek. Jadi kira-kira kita harus berasumsi apa melihat postingan dari Pak Gubernur Anies Baswedan? Nah, setelah saya menelusuri beberapa berita lain, juga katakanlah kolom-kolom komentar, setidaknya kita kalau misalnya refleksi dari postingannya Pak Gubernur ini, kemungkinan ada 3 asumsi yang memang bisa kita asumsikan. Asumsi pertama, katakanlah ini hanya postingan biasa saja. Seperti layaknya kita sebagai pengguna media sosial, ya kita hanya sebatas memotret momen tertentu dan kita posting di media sosial tanpa ada tujuan, tanpa ada tendensi yang lain-lainnya.
Dan ini tentu saja hal yang sangat wajar dong, kita ingin mengabadikan satu momentum. Dan di sini pun Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI ingin mengabadikan momennya ketika dia berlibur di hari Minggu. Asumsi yang kedua, kira-kira kita bisa melihat postingan ini sebagai gimmick. Ya tentu saja sebagai politisi kemudian juga public figure, gimmick ini menjadi semacam bumbu-bumbu yang memang harus ada. Bahkan ya patut diakui warganet sangat suka dengan gimmick-gimmick ini. Dan tentu saja hal ini sangat wajar, apalagi misalnya Pak Anies Baswedan, ya lagi-lagi kita bisa mengatakan beliau ini digadang-gadang akan mencalonkan diri menjadi calon presiden di tahun 2024 nanti. Jadi gimmick-gimmick seperti ini dalam media sosialnya tentu saja sangat diperlukan. Ini asumsi yang kedua. Nah, asumsi yang ketiga atau asumsi yang terakhir, kita bisa mengatakan adanya postingan ini semacam komunikasi simbolik yang ingin diperlihatkan oleh Pak Gubernur. Komunikasi simbolik ini yang maksudnya adalah semacam satir, semacam sindiran terhadap berbagai realitas politik hari-hari ini. Ya kita patut akui bersama bahwa belakangan ini sangat banyak kegaduhan-kegaduhan. Misalnya kejadian di Petamburan yang sampai hari ini sepertinya belum selesai juga. Bahkan dari beberapa berita lanjutannya sampai ada penurunan baliho dan segala macamnya ya. Bisa jadi ataupun mungkin Pak Gubernur ingin memberikan semacam satir terhadap berbagai realitas politik hari-hari ini. Ya tentu saja ketiga asumsi ini bisa saja terjadi. Apakah misalnya ini hanya sebatas postingan biasa? Kalau misalnya itu benar, ya sangat wajar juga karena memang Pak Gubernur ini seringkali membaca buku. Ataupun misalnya asumsi yang kedua, yaitu gimmick. Ini sangat wajar juga. Atau misalnya asumsi yang ketiga, ini semacam komunikasi simbolik yang artinya adalah satir terhadap realitas politik hari-hari ini. Nah, kira-kira itu asumsi-asumsi yang memang kita bisa refleksikan dari postingan Pak Gubernur. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman, asumsi mana yang memang paling relevan? Apakah yang katakanlah hanya postingan biasa, tidak ada tendensi lain, ataukah memang ini gimmick, ataukah misalnya ini satir terhadap realitas politik hari-hari ini? Kira-kira mana nih yang memang paling relevan menurut teman-teman? Atau misalnya teman-teman katakanlah punya asumsi-asumsi lain. Paling itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih.